إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وعلى آله الأخيار وأتباعه الأبرار وأزواجه الأطهار وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Ikhwatal hudur, hadirin sekalian, di sebuah hadis riwayat Abdullah bin Abbas yang termaktub dalam kitab Sahih Bukhari, ada sebuah hadis panjang yang menceritakan tentang pertemuan Abu Sufyan, salah satu musuh Islam yang kemudian menjadi salah satu sahabat Nabi. Pertemuan Abu Sufyan dengan Heraklius, atau yang dalam referensi bahasa Arab disebut dengan Herakl. Hadirin sekalian, hadis ini sangat panjang, menceritakan dengan sangat rinci bagaimana pertemuan Abu Sufyan dengan salah satu kaisar Romawi saat itu, Heraklius. Hadirin sekalian, peristiwa ini terjadi antara tahun 6 Hijriah sampai tahun 8 Hijriah, setelah terjadinya perjanjian Hudaybiyah. Setelah perjanjian itu, orang-orang kafir Quraisy bisa berdagang lagi dari Mekah menuju Syam. Dan hadirin sekalian, ketika Abu Sufyan sedang berdagang di wilayah Palestina, tepatnya di suatu tempat yang disebut Ilya, beliau didatangi oleh beberapa petugas Romawi. Mereka kemudian membawa Abu Sufyan bersama kawan-kawannya, membawanya ke hadapan Heraklius. Hadirin sekalian, peristiwa ini terjadi setelah Heraklius bermimpi bahwa kekaisarannya, kekuasaannya akan direbut oleh seseorang yang kemaluannya disunat. Hadirin sekalian, Heraklius kemudian bercerita kepada para pembesar istana. Mereka pun mengatakan, kira-kira siapa yang kemaluannya dihitan atau disunat? Maka sebagian menjawab, mungkin orang Yahudi. Maka para pembesar istana mengatakan, kalau begitu kita kumpulkan orang-orang Yahudi, kita habisi, agar tidak ada lagi yang mengancam kekaisaranmu. Kemudian setelah itu, hadirin sekalian, datang salah satu utusan dari Basrah yang membawa surat dari Nabi Muhammad SAW. Hadirin sekalian, surat ini, sebagaimana sebagian kita sudah tahu, berisi ajakan untuk masuk Islam. Kemudian hadirin sekalian, Heraklius bertanya kepada salah satu utusan yang datang dari Basrah tersebut, yang ternyata juga adalah orang Arab tapi bisa berbahasa Romawi. Kemudian Heraklius bertanya kepada orang Arab tersebut, apakah engkau dihitan? Dan dia pun mengatakan, ya,
saya dihitan atau saya disunat. Maka hadirin sekalian, Heraklius mulai berpikir, bisa jadi yang nantinya akan mengambil alih kekuasaan Romawi adalah orang-orang dari kaum bangsa Arab. Maka hadirin sekalian, setelah itu Heraklius menyuruh ajudannya untuk mencari orang-orang dari bangsa Arab. Dan setelah melakukan pencarian begitu panjang, maka akhirnya orang-orang Romawi menemukan Abu Sufyan dan sahabat-sahabatnya. Maka hadirin sekalian, Abu Sufyan bersama para sahabatnya bertemu dengan Heraklius di sebuah ruangan yang di sekeliling mereka ada para pembesar kekaisaran Bizantium saat itu atau kekaisaran Romawi. Dia bertanya, yang pertama, man aqrabukum nasaban bihadzal rajul alladhi yaz'um annahu nabi. Siapa di antara kalian yang paling dekat nasabnya dengan orang ini yang mengaku sebagai nabi? Hadirin sekalian, saat itu dalam rombongan tersebut yang paling dekat nasabnya dengan nabi adalah Abu Sufyan. Maka dia mengatakan, ana aqrabuhum nasaban, aku yang paling dekat nasabnya. Maka hadirin sekalian, Heraklius kemudian memerintahkan untuk mendekatkan Abu Sufyan dengan Kaisar Heraklius tersebut. Maka Abu Sufyan pun berdiri dekat Heraklius, dan di samping Heraklius ada seorang penerjemah. Hadirin sekalian, Heraklius kemudian mengatakan kepada penerjemah, aku akan bertanya kepada dia beberapa pertanyaan. Apabila dia berbohong, katakan kepadaku bahwa dia berbohong. Maka hadirin sekalian, penerjemah ini mengatakan hal tersebut kepada Abu Sufyan, sehingga Abu Sufyan merasa malu kalau dia berbohong. Hadirin sekalian, soal-soal atau pertanyaan-pertanyaan yang ditanya oleh Heraklius begitu banyak. Ada 10 pertanyaan. Karena singkatnya waktu, barangkali yang bisa kita bahas hanya beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, hadirin sekalian, Heraklius bertanya, kaifa nasabuhu fikum? Laki-laki ini yang dimaksud adalah Nabi Muhammad, bagaimana nasabnya di kalangan kalian? Kemudian Abu Sufyan mengatakan, huwa fina dzu nasab. Orang ini di kalangan kita orang yang memiliki nasab mulia. Hadirin sekalian, kemudian dia bertanya lagi, Heraklius bertanya lagi, hal min abaihi malik? Apakah kakek-kakeknya, bapak-bapaknya adalah seorang raja? Kemudian Abu Sufyan mengatakan, la, tidak. Kemudian Heraklius bertanya lagi, asyrafun nas yatabi'unahu am du'afa'uhum? Pengikutnya orang-orang mulia atau orang-orang lemah? Kemudian Abu Sufyan mengatakan, bal du'afa'uhum, orang-orang lemah yang mengikuti dia. Kemudian pertanyaan selanjutnya, hadirin sekalian, yazidun am yanqusun? Pengikutnya itu bertambah atau berkurang? Kemudian Abu Sufyan mengatakan, bal yazidun, bertambah terus, kata Abu Sufyan. Kemudian Heraklius bertanya lagi, hadirin sekalian, hal tattahimunahu bil kazib min qabl? Apakah kalian pernah mengetahui orang ini berbohong sebelumnya? Maka Abu Sufyan mengatakan, kami tidak pernah tahu kalau dia pernah berbohong, atau dia tidak pernah berbohong sebelum mengaku sebagai nabi. Kemudian ditanya lagi, hadirin sekalian, hal yakdir, apakah dia pernah berkhianat? Kemudian dijawab oleh Abu Sufyan, kami bersama dia sedang dalam sebuah perjanjian damai, dan kami tidak tahu apakah dia akan menepatinya atau tidak. Hadirin sekalian, kemudian Heraklius bertanya lagi, maza ya'murukum? Apa ajarannya? Kemudian Abu Sufyan mengatakan bahwa Nabi Muhammad menyuruh mereka untuk menyembah Tuhan yang satu, meninggalkan sembahan-sembahan selain Allah, menyuruh kami untuk sholat, zakat, dan berbuat baik. Hadirin sekalian, kemudian Heraklius mengatakan, apabila orang tuanya atau bapaknya adalah penguasa, maka pasti dia mencari kekuasaan. Kemudian dia mengatakan, apabila yang mengikutinya orang-orang lemah, berarti dia memang nabi
karena semua nabi pengikutnya pada mulanya adalah orang-orang lemah. Kemudian dia mengatakan apabila pengikutnya bertambah, maka memang begitulah iman, dari sedikit akan bertambah dan bertambah. Dan kemudian Heraklius bertanya, apakah ada di antara pengikutnya yang murtad atau keluar dari agamanya? Kemudian Abu Sufyan mengatakan tidak ada. Sebagaimana kita ketahui, sebagian sahabat Nabi disiksa sedemikian rupa, tapi tidak ada yang murtad. Semuanya tetap menjaga iman mereka. Kemudian Heraklius mengatakan, demikianlah iman, ketika menyatu dengan hati, maka tidak akan keluar. Hadirin sekalian, di akhir percakapan, kemudian Heraklius membawakan sebuah surat yang itu berisi ajakan untuk masuk Islam. Yang di bagian akhir disebutkan sebuah ayat di surat Ali Imran. Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. Katakanlah wahai ahli kitab, mari kita bersepakat dalam satu kata, bahwa kita tidak akan menyembah Tuhan selain Allah dan tidak menyekutukannya dengan sembahan apapun, dan jika kalian menolak, maka saksikanlah kami adalah orang-orang Islam. Dan kemudian di akhir surat tersebut beliau mengatakan aslim taslam, masuk Islamlah kau akan selamat. Wa in tawallaita, dan jika engkau menolak, alaika ismul arisiyin, maka atasmu dosa orang-orang umum. Arisiyin memiliki makna orang-orang umum, termasuk para petani, pedagang dan orang-orang umum. Maka jika Heraklius masuk Islam, yu'tika ajruka marratain, pahalamu akan dilipat gandakan. Wa in tawallaita alaika ismul arisiyin, jika kamu menolak masuk Islam, maka bagimu dosa orang-orang umum atau rakyatmu. Maka hadirin sekalian, di akhir percakapan Heraklius mengatakan, aku tahu dia akan muncul, nabi terakhir ini akan muncul, karena Heraklius sudah membacanya di dalam Taurat dan Injil. Dan dia mengatakan, jika aku dekat bersamanya, sungguh aku akan mendatanginya dan mencuci kedua kakinya. Dan dia pun mengatakan, dan sungguh nanti dia akan menguasai tanah yang ada di atas kedua kakiku. Demikian hadirin sekalian kesaksian Heraklius terhadap kebenaran dakwah Nabi Muhammad SAW. Namun tentu saja, karena kebanyakan pembesar-pembesar Romawi tidak mau masuk Islam, maka akhirnya Heraklius pun tidak masuk Islam, dan akhirnya terlibat perang dengan umat Islam. Hadirin sekalian, banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil. Yang pertama, tentu saja ini menandakan betapa kita harus bersyukur karena kita dilahirkan dalam keadaan Islam. Banyak orang duitnya banyak, hartanya banyak, rumahnya banyak dan lain-lain, tetapi tidak diberikan hidayah Islam. Yang kedua, tentu saja ini memberikan gambaran betapa Islam akan selalu bertambah dan bertambah, bertambah dan bertambah seiring berjalannya waktu. Yang ketiga, hadirin sekalian, seorang pemimpin akan menanggung dosa kekufuran orang-orang yang dia pimpin. Demikian hadirin sekalian, mudah-mudahan kisah singkat ini menambah iman kita kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah,
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعل إندونيسيا هذه بلدة آمنة مطمئنة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة الله أكبر الله أكبر